Ya, kita sudah kembali lagi dari break-nya. Mungkin kita bisa lanjut untuk sesi ketiga, yaitu merupakan Protect Your Web Application on Alibaba Cloud. Seperti biasa, apabila Bapak dan Ibu punya pertanyaan, bisa langsung drop di chat box atau bisa menggunakan platform Q&A. Oke, over to you, Eros. Eros mungkin masih mute ya? Oke, thank you, Darlene. Ya, makasih juga semua Bapak dan Ibu masih di sini. Dengan kita akan masuk ke sesi kita yang terakhir. Ini adalah tentang WAF ya. Jadi sebelumnya itu saya akan coba prepare sebentar. Ini akan saya bilang dulu. Oke, ya. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat screen saya. Sebentar, saya akan share dulu. Oke. Ya, ini topik kita yang terakhir sore hari ini ya. Jadi kita akan membahas WAF ya, Application Security. Saya coba cek dulu. Oke, sudah. WAF ini kepanjangan dari WAF, Web Application Firewall. Yang kalau tadi sebelumnya kita sudah belajar soal anti DDoS, ini mitigasi dari network ya. Jadi segala macam serangan yang dia dari network itu dimitigasi di sini. Ya. Kita juga sudah mempelajari security center. Jadi segala macam serangan yang dia ke server, ke host itu dimitigasi oleh host security atau security center di sini. Dan untuk WAF ini, untuk WAF di sini ini, karena kita sudah amanin dari segi network dan kita sudah amanin dari segi host ya, ataupun server yang nge-host aplikasinya, kini kita akan coba amanin dari segi aplikasi, dari sisi aplikasi. Jadi kita makanya kita sebut dengan Web Application Firewall. Web Application Firewall ini seperti apa? Ya, jadi memang dia lebih memitigasi serangan yang dia datangnya dari sisi aplikasi. Contohnya apa? Web shell. Nah ini kan datangnya dari aplikasi. Kita bisa ada orang ya atau ada attacker itu nge-exploit vulnerability, misalnya dia SQLi atau XSS injection ataupun SQL injection gitu ya, ataupun SSL attack, ataupun dia mau nge-bypass autentikasi gitu ya, ataupun memasukin web shell code untuk file .php, .exp, .jsp itu ke web servernya kita gitu. Setelah nanti web shell-nya ada di sana, nanti dia bisa langsung mengeksploit servernya kita itu dengan menggunakan web shell, ya jadi connect ke web shell yang dia sudah upload ke sini, atau yang sudah dia sisipin dari sini gitu. Jadi dia bisa exploit server kita. Gitu. Ini paling sering sih terjadian di aplikasi-aplikasi. Jadi memang WAF ini tujuannya untuk mengamankan aplikasi, website, ya, aplikasi website yang kita host di servernya itu kita publish ke publik, ya, kita buka internet connection-nya gitu. Ini paling sering terjadi yang dia paling sering dialami oleh user customer kita gitu, website ini. Memang sih zaman sekarang sudah ada teknologi framework ya, kayak framework seperti ya kita anggap yang canggih-canggih kayak Angular, Vue gitu atau React ataupun Laravel punya, Coordinator memang sudah di enhance untuk memitigasi web shell ini, tapi tetap aja ada celah ya, ada zero day attack memang kita nggak tahu gitu. Vulnerability itu bisa aja datangnya itu tanpa kita ketahui ataupun tanpa publik belum tahu gitu ya. Jadi ini yang mau kita lindungi gitu. Ini seperti yang kita sampaikan, lebih bagus kita cegah, kita harden daripada nanti kita terjadi serangannya. Dan satu lagi, sebenarnya yang mereka lakukan ini sih kayak tadi network attack atau security itu sebenarnya nggak ada impact-nya ke physical seperti kita gitu ya. Ibaratnya nggak bisa ngebuat Alibaba Cloud itu sepertinya jadi hancur atau apa, enggak, tapi ya dia bisa mencuri data ya, bisa membuat servisnya lagi disrupt, bisa membuat servis kita lagi nggak bisa diakses gitu, ataupun bisa membuat ya perusahaan kita jadi jelek namanya. Itu mau kita hindari gitu. Kalau soal server sih nggak bakal kenapa-kenapa, soalnya server kita itu kan virtualisasi di belakang, jadi itu nggak bakal bisa ngasih impact ke physical servernya kita ataupun ke physical server Bapak di on-premise. Tapi yang bisa dieksploit adalah datanya Bapak, ya, aplikasinya Bapak, ya, komponen reputation itu yang perlu kita jaga, yang perlu kita hindari dari tipe-tipe serangan seperti ini, gitu ya. Lalu ada apa aja? Tadi kan kita sudah bahas soal DDoS ya, kita juga sudah bahas soal host, host security center,
Dan ini juga ada yang kita aspek social engineering ya, reverse engineering. Ibaratnya kalau misalnya kita punya website ataupun punya mobile apps, pasti ini bisa dilakukan juga targeted attack ya dengan melakukan reverse engineering. Tapi yang kita fokus pada saat ini adalah application attack. Contohnya seperti SQL injection ya, bots ya, crawler. Bayangin kita pasti sering mengalami hal ini kan. Website kita sering dikunjungi sama bots atau sama crawler itu yang mengakibatkan ya seperti kita jadi kayak banyak bebannya gitu, banyak visitor tapi sebenarnya bukan visitor asli, tapi ya crawler, laba-laba gitu ya, spider gitu ya, benar-benar apa namanya membuat kita jadi kurang revenue atau mengimpact pada server. Ada orang-orang yang dikunjungi sama crawler, auto scalingnya jalan, servernya jadi banyak gitu, menduplikat diri sendiri karena dia rasa ini adalah visitor asli gitu. Jadi oh visitornya naik nih, karena kan bot itu kan sama kayak manusia tuh, bisa dibuat menyerupai manusia, seolah-olah akses ini, aktivitasnya tuh kayak manusia gitu. Tapi dia bot gitu ya, dia ada agentnya gitu. Nah, ini bisa ngebuat sebuah server itu jadi auto scaling. Auto scaling kan kita pasti ngeluarin biaya itu untuk membuat sebuah server di auto scale gitu. Ini mau kita hindarin. Dan juga application exploit gitu ya, dari SQL injection ataupun dia nge-defacing website kita ataupun dari web shell tadi. Jadi ini kita berfokus pada circle yang ini ya, application attack. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal injection attack ya, kita bisa mengalami yang namanya HTML injection. Ini namanya defacing ya, SQL injection. Setiap parameter nggak kita secure, nggak kita langsung direct binding, ini bisa dilakukan SQL injection, nggak kita escape dia. Ada juga expert injection dan juga ada LDAP injection gitu. Tapi kita berfokus sekarang untuk yang injection attack ini. Gitu. Ini yang kita harus coba mitigasi karena memang kalau dari network kita sudah aman nih, ibaratnya DDoS itu nggak masalah, aman gitu ya. Host security virus nggak ada, tapi aplikasinya nggak kita amanin. Ibaratnya dia masih bisa ngubah-ubah HTML kita, dia bisa ngubah tampilan website kita, nge-deface gitu, ataupun dia bisa mengeksploit database kita dengan menggunakan param-param yang nggak di-escape, yang nggak secure gitu ya, yang nggak di-strict inputnya. Ini bisa di-exploit oleh attacker. Jadi perlu diingat Pak, Pak atau Ibu, attacker itu pasti akan selalu menemukan cara untuk mengeksploit kita gitu. Dia cek nanti hostnya aman, oke, gitu. Dia pakai virus, antivirus segala macam, jadi aman gitu ya. Dia aman, CSD-nya aman, buat repository code-nya aman, dia nge-build code juga, nge-build aplikasi juga aman gitu. Dari segi network dia mau DDoS, mau nge-ping, ping of death aman, ada anti DDoS, tapi dia pasti akan coba cari dari segi aplikasi. Ya sudah, saya sekarang kira-kira seperti visitor asli, tapi coba saya exploit aplikasinya dia, apakah ada kelemahan atau enggak. Jadi attacker itu pasti akan selalu cari jalan untuk mengeksploit kita ya. Ingat, yang dia tuju bukannya merusak server fisikalnya, tapi yang dia tuju adalah data, availability, company name, company application. Itu yang mau kita jaga. Itu yang penting. Gitu ya. Itu ya. Contohnya kalau misalnya kita pakai injection gitu. Param-param seperti ini ya memang misalnya kita ada param ini kita langsung ambil ke backend gitu ya, langsung kita pas ke backend tanpa di filter ataupun di escape terlebih dahulu ataupun di validate terlebih dahulu, nanti dia bisa ngebuat seperti ini, dia nambahin script di sini kayak gitu. Nah ini juga bisa misalnya dari table gitu, misalnya kalau kita ada inputan yang kita pasang di depan di HTML. Nama inputannya itu komen namanya city gitu. City-nya ini nggak kita escape, nggak kita validate, dia masukin comment select gitu. Kemudian kita ada var SQL select dari nama apa where city ya. City ini nggak kita bersihin. Jadi akhirnya apa? Dia bisa ngebuat user input baru gitu. Select bla 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 where city sama dengan Beijing, terus ditambahkan drop table ini. Jadi inputnya seperti ini, Beijing 2, terus drop table order table gitu. Jadi bayangin, ada user masukin input dari HTML kita, nggak kita escape, nggak kita validate ya, dia bisa masukin komen seperti ini gitu ya. Dia ada masukin titik koma dan lain sebagainya gitu. Terus ketika kita ambil var SQL-nya, dia var SQL kan menjalankan ini nih, kita sudah buat nih var SQL-nya, where city sama dengan ini. Dia tambahkan ini value ini di belakangnya. Setelah dia menjalankan ini titik koma, dia menjalankan yang ini, menjalankan yang command drop ini. Nah, ini yang namanya SQL injection. Jadi apa yang terjadi? Dia nge-select dulu baru dia nge-drop table-nya. Gitu. Kacau kan?
satu table di drop gitu. Nah masih sekarang framework sekarang kayak udah advance ya, sudah bisa memitigasi hal-hal ini. Tapi tetap aja user pasti cari cara, attacker pasti cari cara. Ada aja yang dia temuin nanti, gitu. Nah ini dia access cross-site scripting. Jadi seolah-olah dia ngebuat mengeksploit scriptnya kita. Contohnya sebelumnya kita alertnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ada alert itu download alert cat 1 gitu ya. Kalau ataupun cara lain misalnya kalau ada mouse di hover gitu ya ataupun diklik dia keluar seperti ini. Kalau seperti ini. Dan on air-nya dia kelihatannya seperti ini nanti SSC-nya. Iya kalau misalnya not exist, tapi kalau dia bisa modifikasi ini diarahin sama dia ke situs yang nggak sepantasnya itu pornografi. Jadi bayangkan website kita karena diserang oleh SSS itu yang tadinya gambar-gambar produk jadi gambar-gambar konten pornografi, aneh gitu ya, ngeri gitu, on error-nya gitu, dia bisa nampilkan hal seperti ini gitu. Jadi ini yang mau kita mitigasiin dengan menggunakan WAF gitu ya, dengan menggunakan WAF. Jadi tadi perlu diingat kalau WAF ini yang dia protect adalah dari segi aplikasi gitu ya. Jadi yang dia monitor adalah HTTP, TTP dan HTTP2 traffic dan layer 7 ya. Dia memprotek layer 7. Jadi dia nggak memprotek TCP atau DP. Dia nggak memprotek network. Dia memprotek dari segi aplikasi ya. Jadi segala macam serangan dari segi aplikasi, misalnya injeksi ataupun scripting attack ataupun upload website itu semua dilakukan dari segi aplikasi. Itulah gunanya WAF itu kita pasang. Dan sama seperti anti DDoS tadi, WAF ini bisa kita integrasikan ke semua website kita yang di host itu tidak hanya di Alibaba, tapi juga di cloud lain ataupun di data center kita ataupun di OSS kita. Bisa kita pakai untuk memitigasi ataupun memprotek endpoint ini, WAF ini. Gitu. Lalu WAF kita ini terus based on 10 tahun ya operation defensive. Karena gini, awalnya Alibaba Group itu e-commerce gitu ya. Dan Alibaba Group itu berawal dari e-commerce. Pertama kali itu Taobao namanya, taobao.com. Ini sekilas saya ceritakan. Dan memang yang namanya e-commerce itu paling sering di-attack website-nya gitu ya. Di-attack site-nya yang mungkin orang mau nge-bypass payment atau mencuri data atau melihat ya tadi yang nge-drop table, ngerjain itu dan lain sebagainya. Dan memang karena memang kita sudah ngalami dan kita juga punya banyak bisnis unit dan juga banyak customer, kita selalu ngelatih ataupun data-data di belakang kita itu untuk mencuri WAF-nya kita itu. Jadi di dalamnya itu ada apa aja? Ada data breach protection, ada zero day vulnerability hotfix. Jadi zero day itu artinya vulnerability yang sebenarnya dia belum public banget, kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi tim security kita dapat update ataupun dapat dari hasil risetnya itu menemukan ada vulnerability, itu pasti langsung di patch ke database kita. Kita juga ada data threat intelligence. Jadi tadi yang saya ulangi lagi, portal security itu didukung oleh big data. Di situ ada big datanya. Security center juga ada big datanya. WAF juga ada big datanya. Di dalam itu ada tersimpan database attacker ya, behavior, metode gitu ya, cara-cara untuk mengakali script input parameter semuanya tersimpan di database kita. Kita juga ada akurat akses block gitu. Akses kontrolnya bisa kita define sampai level parameter value gitu ya. Terus berapa parameter gitu, level header dan lain sebagainya. Itu bisa define gitu. Kita juga ada anti bot di dalamnya. Kita juga ada human machine identification. Ini untuk kayak jenis captcha gitu, itu juga ada di dalamnya waktu kita itu. Berikutnya beberapa attack vector yang dimitigasi oleh WAF, SQL injection ya, tadi saya sampaikan, cross-site scripting, SSS ya, langsung di scriptnya di-inject, scanners and probe, ini paling banyak sih yang ngerjain. Jadi ada orang-orang, misalnya kita punya website www.user.com, isinya itu ada tutorial ataupun blog ya. Pasti banyak orang yang nge-scan gitu. Nge-scan cuma untuk ngelihat vulnerability biar bisa dia upload web shell gitu ya. Dia juga tahu ya attacker origin. Kalaupun dia pakai VPN ataupun ya anonymous IP ataupun segala macam ya kita di data kita juga mengenali karena di data kita juga belajar gitu ya. Kira-kira kalau
ada serangan dengan pola yang sama, tapi IP-nya berubah, itu pasti diupdate tuh aplikasinya sama dia. Jadi karena di belakang big data dan machine learning, dia belajar, dia pinter sih untuk kenalin, walaupun dia sudah ganti-ganti IP-nya seperti itu. Dan juga dia juga menganalisa nggak hanya dari IP, tapi juga dari signature, dari behavior, dari agent, dari region, dari pola serangan, jam-jam berapa dilakukan, itu dia ingat semua. Machine learning kita belajar dari situ. Dan dia juga bisa memitigasi bots and scrapers ya. Ini paling sering dialami, apalagi kalau kita website kita dari segi media, misalnya kita ada website berita, website infotainment ya, atau gosip-gosip apa segala macam, ataupun e-commerce ya. Ini paling tujuannya bot atau scraper sih, itu pasti. Misalnya bot atau scraper nge-scraping halaman-halaman produk kita, bisa ditampilkan di produknya dia gitu. Ataupun ada bot yang memang kita tuh capek-capek cari berita, kita publish beritanya di website kita, ada orang yang nge-publish berita yang sama gitu. Bersamaan juga waktu yang kita publish, itu dari bot atau scraper yang ngemantengin website kita. Bisa dimitigasi sama WAF. Gitu. Nah, arsitekturnya sama seperti apa tadi, antivirus tadi. Jadi ada user masuk traffic, ada juga attacker, ya. Sama seperti tadi, kita juga sudah ada rule-rule-nya, ya, di mana kita bisa identifikasi apakah itu injection, apakah itu XSS, ataupun itu broken access control, broken authentication, dia bakal dicek oleh WAF terlebih dahulu sebelum dimasukin ke mesin kita, gitu, ke web server. Nanti setiap akses yang masuk ke web server kita itu bakal ada lognya. Jadi kita bisa tahu mana dia akses yang dia dituliskan sama WAF, mana yang dia enggak gitu. Ataupun dari sini juga kita bisa ngelihat origin IP itu yang mana gitu di web server kita. Terus kira-kira kita bisa ngelihat juga bodinya dia bawa apa, paramnya apa, itu juga bisa disimpan di log server gitu. Dan tetap aja, bagaimanapun si attacker nanti memodifikasi ataupun memanipulasi kehadiran dia, itu pasti akan dipelajari oleh big data kita dengan berbagai macam skema seperti ini. Ada registry protection, positive model, ada AI-nya juga gitu ya. Akan selalu diupdate ke AI engine kita gitu. Jadi kita di Asia Pasifik ya kita sudah protect lebih dari 50% user dan 100.000 lebih website ya. Zero day protection. Jadi hanya 2 jam untuk take effect gitu. Jadi kalau misalnya ada vulnerability baru di luar sana itu pasti akan terupdate langsung ke WAF kita dan akan langsung patch ke mesin WAF di tiap customer gitu. Dan kita juga ada 13 region worldwide ya untuk nge-protect untuk WAF centernya ini ya. Lokasi instance WAF-nya ini seperti itu. Lalu tadi ini dia bad traffic mitigation. Nah, ini yang ada hackers atau bot gitu ya. Ada legitimate traffic itu benar-benar user masuk ke internet gitu. Ada WAF di sini, di dalamnya ada big data intelligence, ada IP reputation. Jadi bayangin kalau ada seseorang yang suka banget menggunakan VPN atau IP anonymous IP, pasti itu punya reputasi IP-nya misalnya. Orang attacker itu pasti pakai VPN tuh tertentu ataupun dia walaupun aja pasti ada reputasinya gitu. Karena kenapa? Dia kan hanya menyerang satu aja, tapi dia menyerang banyak hal, menyerang banyak target. Setiap target kan pasti update ke pusat security lah, gitu, kalau bisa kita bilang. Nah, setiap IP ini pasti ada reputasinya gitu. Dan ini waktu itu kan secara pintar dia ngelihat, oh IP ini datangnya, traffic ini datangnya dari IP yang reputasinya so-so sih gitu, bukan bagus tapi so-so. Dia kan ngelihat lagi. Dia akan cek ke big data dia apakah benar-benar ini legit gitu ya. Mungkin dari signature-nya dia, dari user agent, gitu. dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Kita juga ada expert support gitu ya untuk configure rule kita gitu. Dan kita juga ada predefined rule ya. Rule yang memang sering dipakai orang untuk attack ya, kita sudah ada setnya. Kita tinggal pilih mau enable rule yang mana yang enggak. Rule itu banyak banget, ada sekitar ratusan rule yang kita punya di WAF ini. Jadi setelah dimitigasi oleh WAF, dia akan memanfaatkan fitur-fitur ini, lalu dia akan diterusin ke backend. Yang enggak ya di drop sama kayak antivirus ya. Tapi ini dari segi aplikasi seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada klien ya. Sebelum kita pakai mitigation WAF, ya ada klien, dia akan akses ke DNS, dan saya akan ngasih tahu, oh IP-nya sekian, nah, baru kliennya langsung akses ke IP server. Gitu. Nah, kalau pakai WAF, nanti klien akan akses, dia akan ke DNS server dulu, nanti DNS server akan ngasih tahu IP-nya si WAF. Gitu. Jadi yang dia tahu itu adalah WAF. Gitu. Dia nggak bakal tahu IP asli bapak ibu, nggak bakal tahu.
Gitu. Servernya itu ada di mana, lokasinya, IP publiknya berapa, itu nggak bakal ketahuan. Karena yang dia cek, yang dia tahu hanya IP WAP ini. Dan WAP ini banyak banget IP-IP-nya. Kalau kita pakai share instance gitu ya, global load balancer gitu, di banyak banget IP-IP-nya. Dan dia tuh nggak ada guna kalau dia nyerang WAP sih, gitu. Karena dia juga nggak bisa tahu originnya gitu. Kalau dia serang WAP ya di drop sama WAP-nya. Seperti itu. Jadi sebelumnya kalau misalnya kita nggak pakai WAF, DNS, makanya kalau misalnya kita ping website kita nggak pakai WAF, pasti tahu sih IP publiknya. Kalau pakai WAF dia nggak bakal tahu, gitu. Seperti itu. Jadi traffic pasti masuk ke WAF dulu. Nah ini bisnis sustainability, kita encourage customer dari segi aviation, e-commerce ya, real estate. Karena kenapa? Mereka ini banyak banget sih dikunjungi oleh user asli sama user palsu juga gitu. Contohnya aviation, kita punya studi kasus ini. Jadi dia ada, bayangin botnya itu ya, bayangin sebuah organisasi yang memang jualan tiket juga gitu, tapi dia pakai bot gitu. Dia membuat simulasi seakan-akan yang akses website itu ya manusia gitu, yang klik ini, order ini, tapi ya dia nggak dibayar, mungkin ya user yang pakai website dia itu belum bayar, jadi tiketnya on hold semua, ataupun dia banyak banget traffic ya, traffic yang masuk ke dia banyak yang browsing, tapi revenue-nya nggak ada. Sama terjadi juga sama si e-commerce, banyak yang crawler produk price, produk line up. Misalnya bapak ibu tuh punya e-commerce, merchant-nya banyak gitu ya, merchant-nya rajin sering update, produknya oke. Ada yang mau jualan juga gitu ya, tapi mereka nggak punya merchant. Yang di crawling ya punya ibu punya website atau bapak punya website, konten itu diambil sama dia bisa analisa, dia bisa tampil di website-nya dia, ngerepotin kita. Orang jadi belinya ke sana gitu ya. Walaupun nanti dia beli ke sana diterusin ke sini, diterusin ke bapak misalnya, tapi tetap aja bapak ini sudah diakses, udah di crawling sama dia gitu. Itu bisa menurunkan performa website, juga bisa menghilangkan revenue kita. Gitu. Sama juga seperti real estate gitu, real estate di crawler ya, untuk lihat di mana atau kosan kosong gitu ya, tapi bukan visitor yang ke kita, tapi visitor ke orang gitu ya. Jadi orang yang dapat trafficnya gitu, walaupun nanti mungkin nanyanya ke kita gitu, tapi kita nggak dapat trafficnya, seperti itu. Competitor business analysis dan lain sebagainya. Tapi ini sih yang paling fatal sih ini, yang aviation ini. Jadi banyak tiket on hold, low attendance rate, revenue loss. Jadi bayangin ya, ada penjualan yang akses banyak, yang beli nggak ada gitu. Aneh sih gitu, yang akses banyak tapi yang beli nggak ada gitu. Jadi ya terus server kita bekerja tiap hari gitu. Dia sekali kita bayar server gitu. Semua dikunjungi oleh bot. Aduh, bad bot ya, ini bad bot sih. Kita bisa bilang dia bad bot. Nah, gimana kalau cara kita ngedefend bot gitu ya? Ada browser, ada mobile app gitu ya, entah dari SD pakai mobile app atau pakai browser gitu. Tadi kita ada IP reputation, kita juga ada bot protection, ada human bot identification, dan ada expert support di sini. Jadi memang ada rule yang memang sudah di-define oleh para expert kita. Jadi nanti dia akan drop semua rule, semua traffic yang kita analisis sebagai bot gitu ya, dengan menggunakan fitur-fitur yang 4 ini. Gitu. Jadi dari IP-nya itu nanti jadi traffic yang banyak. Misalnya ini ada traffic banyak masuk. Ini bot traffic itu yang hitam, ini warna merah ya, legitimate traffic gitu. Nah, masuk ke IP reputation gitu ya, setelah di IP reputation dia tinggal sedikit, baru di sharing oleh bot protection gitu, tinggal sedikit lagi, lalu pas ke human bot identification gitu, tinggal 3 lagi ya. Mungkin ada bot yang canggih banget, bisa ngebypass captcha dan lain sebagainya. Pasti ada aja, orang udah canggih kan, lebih canggih. Ada expert support di sini, di situ bisa dengan beberapa predefined control, predefined rules dan lain sebagainya. Akhirnya tinggal satu yang dia legitimate traffic, kayak gitu. Nah, kita juga ada CAPTCHA ya di waktunya kita, itu bisa integrasi dengan CAPTCHA, bisa pakai, nanti si CAPTCHA kita tuh dia tinggal di slide aja, gitu. Jadi dia akan mengidentifikasi apakah dia benar browser orang atau bot gitu ya. Gitu. Jadi ada bisa, dan dia identifikasi antara IP ya, user agent ya, browsernya dan fingerprint-nya gitu. Sebelum dia dimasukin ke backend. Ini nanti contohnya. Please slide to verify that you are not a robot. Sebenarnya ya, apakah ini sudah kita tes? Sudah Pak. Kalau Bapak misalnya pakai website Alibaba ya, itu pasti kayak gini semua nanti captcha-nya, sama human identification bot-nya gitu. Nah, memang kalau ditanya siapa sih pengguna paling banyak, ya kita sendiri, Alibaba sendiri, BC Group itu semua sudah pakai Alibaba Cloud gitu ya, WAF-nya dari kita,
anti virus juga dari kita gitu. Jadi Bapak kalau misalnya pakai Alibaba sering-sering pakai Alibaba Cloud Console ataupun pakai bisnisnya Alibaba Group, pasti seperti ini semua sih contoh-contoh verify botnya. Nah, karena user kita banyak ya, kita jadi banyak nge-training model-modelnya, kita jadi banyak nge-training database kita, jadi kita makin canggih nih command bot identification-nya. Dia jadi tahu ini benar bot atau enggak. Gitu. Dia pasti ngasih trace deh yang namanya bot itu. Nah, ini tadi yang saya bilang. AirAsia ini success story yang kita gitu. Jadi AirAsia itu kemarin sempat mengalami hal itu. Gitu. Jadi bayangkan banyak banget bot yang datang ke dia, ke websitenya mereka gitu. Revenue-nya nggak ada, cuma sedikit banget gitu ya. Jadi tapi mereka bingung, kenapa yang akses banyak, tapi yang beli nggak ada, ataupun yang semuanya pada on hold, pada booking, tapi nggak bayar gitu. Nah itu karena yang ngerjain adalah bot seperti itu. Jadi memang dengan kita implementasi di AirAsia kemarin, kita jadi punya success case lah untuk mengamankan salah satu website global ya yang paling sering dipakai oleh orang di bidang aviation. Mereka pakai WAF-nya kita, pakai anti-bot-nya kita juga, dan juga pakai human identification-nya dari kita juga. Seperti itu. Nah, seperti ini dia. Gitu. Jadi ada submit user info. Ini yang nanti bla-bla hacker Lee. Oh, gila namanya hacker Lee gitu. Terus ada reservation sets ya, kan dikasih 30 menit ya kalau nge-reserve. Tapi ini digantung. Nah, bayangin, ini botnya ngegantung ini. Ada user yang beneran mau beli gitu. Full, karena semua udah di-search sama bot gitu loh. Nah, jadi akhirnya apa? Ordernya ada tapi nggak ada payment. Ya memang sih bakal angus, tapi ya bayangin kalau ada user mau beneran beli. Nggak ada, nggak unavailable produknya. Ini sama juga dengan yang lainnya, e-commerce juga, nge-crawling kita gitu. Pengguna dapat info produknya, tapi ya kita nggak dapat traffic-nya, segala macam. Banyak kerjaannya crawler gitu ya. Ini yang mau kita mitigasiin. Gitu. Ini saya akan berikan video dari Alibaba. Sorry, suaranya kedengaran nggak? Bentar. Ini saya akan coba share screen dulu. Saya akan ulangi share screen-nya. Saya akan share sound ya. Nah, saya akan share screen. Oke. Ini saya akan saya play-kan. Saya kembali lagi sebentar. Saya akan play. Yeah. Before you came along, I thought Alibaba was a website in China, e-commerce. That's it. I'm surprised and pleased with the breadth of functional understanding you have, not just hardware and hosting. AirAsia uses Alibaba's WAF and CDN. The WAF especially has improved the security of our website, both for traffic inside China and the rest of the world. And the CDN has helped us improve the performance of all of our websites. Every month, the Alibaba WAF blocks about almost 50 million malicious sessions hitting our websites, either screen scrapers or bot attacks trying to access our websites. And some of the particular security features that Alibaba gives us prevents bots from holding our seats. Basically improve the performance of our websites and our mobile apps, and improve the security for our customers accessing our websites. No operator outside of China was able to make any real impact. You guys made a real impact, and you proved that you're willing to take the risk to try it. And we appreciate vendors who are willing to make that investment to prove that they have the technology that works. Ya, jadi tadi success story-nya kita di customer ya. Nah, ini kita akan masuk ke demo ya. Ini akan saya cobain demokan memakai WAF di salah satu website saya. Ya. Sebelumnya saya akan di sini akan saya coba akses dulu sebentar. Oke, ini saya rilis dari antivirus saya. Oke, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ya, saya punya server di sini, ya, namanya itu IP public-nya ini, ya.
Ini akan saya binding ke domain saya di sini. Mana dia? Di sini, ya. Saya punya server sini namanya webdev.ersdalamrupiah.com. Ini saya arahkan trafficnya langsung ke ECS. Ya, jadi saya ada domain, ya. Ini domainnya, ini subdomainnya pakai ini. Saya arahkan langsung ke ECS di sini. Jadi dia benar-benar telanjang nih, ya, nggak di monitoring ataupun nggak dilindungi oleh siapapun, gitu ya. Jadi dia benar-benar website yang gitu aja, gitu ya. Seperti biasanya sih masih banyak user kita ataupun customer kita melakukan hal itu. Jadi website langsung pergi ke IP public, gitu ya. Baik itu di Alibaba ataupun dia di on premise, gitu. Nah, ketika kita akses di sini websitenya, saya akan coba akses website di sini di halaman incognito. Nah, ini bisa langsung kelihatan websitenya. Jadi ketika kita ping dia, ya, kita ping website di sini. Nah, ping. Kemungkinan besar sih dia kelihatan nanti. Nah, kelihatan ya, kita nggak expose API publik ke kita gitu. Ini bisa langsung dikerjain sama attacker sih. Wah, ini apa nih? Ini IP 254 pasti dapat nih. Dikerjain sama mereka, nanti akhirnya mereka ya bisa nge-DDoS, nge-exploit SSH-nya kalau memang kita open, atau jangan-jangan ada SQL-nya gitu ya, nge-scanning port-nya, yang serem-serem lah yang tadi kita sudah pelajari sebelumnya di DDoS dan di host security gitu. Nah, dan dia juga vulnerable, ini sangat vulnerable terhadap attack. Dia bisa di-bypass, bisa di-access attack, bisa di-deface gitu ya. Kalau memang kita belum securein. Kalaupun kita sudah pakai framework terbaik, pasti ada aja cara hacker ataupun cara crawler atau bot untuk nge-exploit web page ini. Jadi kita sudah ada websitenya ya di IP ini, di mana website itu saya bangun di Alibaba juga. Ya, jadi di Alibaba juga. Jadi ini tipenya, saya bangunnya di ECS. Ada yang nggak kelihatan kah? Oke, ready. Oke. Ini bilang kalau nggak kelihatan ya, Bapak Ibu, bilang kalau misalnya nggak kelihatan screen share saya. Oke, jadi ini dia servernya. Nah, caranya yang pertama kali kita setup adalah kita subscribe WAF-nya. Ya. Sebelumnya kalau memang Bapak dan Ibu belum pernah subscribe WAF-nya, saya akan coba tunjukkan ya cara. Sorry. Saya akan login dulu ke website saya, konsol saya. Ini yang saya berulang kali bilang ke Bapak Ibu, ini jangan lupa ya, jangan lupa kalau kita mau masuk ke dalam konsol itu selalulah enable. Nah ini tadi dia ngecek apakah ini bot atau enggak nih. Nah, ini adalah WAF yang kita juga. Gitu. Lalu dia akan meminta, kalau saya sih saya enable MFA gitu ya. Jadi security ini adalah share responsibility. Jadi kita juga harus bisa memprotect akun kita dengan baik gitu ya. Dengan cara apa ya? Kita enable aja multiple layer of security. Contohnya saat saya sini pakai MFA lagi, pakai TOTP gitu. Nah, ketika kita mau nge-purchase sebuah instance, kita tinggal, atau mau purchase WAF, kita tinggal ambil ke menu ini, menu di sini, lalu kita tekan, tulis dia WAF, nanti dia akan langsung ketahuan di sini, web application firewall. Lalu kita akan disuruh untuk purchase instance dulu, kita ambil yang dia di luar China ya, di internasional. Gitu. Kita akan purchase WAF subscription, nanti di sini kita akan melihat harga-harganya, gitu ya. Dan tiap-tiap paketnya ada yang internasional ini seperti ini, dia ada yang pro, bisnis, enterprise. Kalau pro kita dapat bla 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 segala macam sampai ini. Apa yang kita dapat HTTP, HTTPS, kita dapat juga basic protection untuk OAuth ya, top 10 OAuth spec seperti SQL injection, SSL spec. Kita bisa nge-protect domain satu. Domain satu itu setara dengan 10 subdomain. Jadi dia www.domain.com satu, dia bisa diintegrasikan ke 10 subdomain. dev.domain.com, test.domain.com, sampai 10 lah pokoknya. Kalau kita mau protect 2 domain, kita mesti tambahin extra domain di sini. Gitu. Dia ada bandwidth-nya, ini artinya apa? Kalau origin-nya, kalau servernya di dalam Alibaba, ya 50 Mbps, clean traffic-nya. Kalau di dalam Alibaba 10 Mbps, clean traffic-nya. Ini untuk memitigasi HTTP flood. Jadi kita, kalau misalnya kita sudah beli WAF-nya, kita nggak peduli berapa pun total serangan yang diterima oleh
servernya kita, yang kita care adalah clean traffic-nya. Gitu. Jadi clean traffic-nya akan dimasukin sebanyak 50 Mbps kalau di dalam Alibaba. Kalau di dalam Alibaba, clean traffic-nya akan 10. Peak services query per second 2.000, HTTP put mitigation capacity-nya sampai 20.000. Ada juga malicious application dan juga ada maximum number of business access control. Jadi access control yang memang kita mau defend sendiri maksimal 20 rule. Dan lain sebagainya ini bisa dicek kalau memang kita mau ada bot manager ya, bisa ditambahkan di sini. Atau juga kita mau mobile app protection gitu ya, bisa ditambahkan di sini. Tapi dengan cara seperti ini aja, dengan yang paling basic aja, kita bayarnya $300 gitu. Jadi bayangkan sudah sangat affordable ya menurut saya untuk bisnis kita, untuk melindungi dari attack serangan-serangan yang tadi saya bilang, HTTP flood dan lain sebagainya. Gitu. Nah, setelah kita purchase WAF-nya, kita nanti tinggal integrasikan. Misalnya kita punya web server ya, ini sudah kita sudah expose di sini port 80 di IP ini. Lalu kita tinggal ambil WAF-nya di sini, kita tinggal tambahkan satu domain. Kita tambahkan website access di sini. Jadi yang pertama adalah ini karena sudah ada ya, manually add other website. Nah, kita bilang namanya ya apa nama website kita. Jadi pertama kali yang kita tentukan adalah ketika kita mau setup WAF, kita beli dulu instansinya. Yang kedua adalah kita tambahkan nama domainnya apa di sini. Ini bisa terserah, bisa domain 1 atau web 1 terserah sih. Ini hanya untuk diferensiasi di depan aja, di listnya aja. Lalu kita tentukan dia proteksinya seperti apa. Kita mau pakai yang hybrid atau mau pakai secara cluster. Kebetulan saya tadi beli yang secara cluster. Kita pilih protokolnya apa. HTTP kalau memang HTTP, kalau memang 2 tipe di HTTPS, tapi kalau memang dia hanya HTTPS, ya tinggal di-enforce di HTTPS saja. Ini bisa enforce juga HTTP 2. Kebetulan saya kan HTTP nih, saya hanya buat HTTP aja di sini. Lalu IP-nya kita masukin. Nah, tadi kan IP-nya kan kita sebelumnya kita ambil langsung akses ke sini kan, ke public IP si instance. Nah, ini kita copy, kita masukin ke WAF ini. Nah, portnya sekian, kita tinggal pilih balancing algoritmnya, mau IP hash, robin, atau this time, terserah kita. Nanti dia tanya, apakah di depan WAF ini ada DDoS lagi atau ada CDN di depan WAF? Jadi, kalau saya boleh bilang ya, kalau misalnya kita mau mengintegrasikan anti DDoS dan CDN, berarti nanti dia itu seperti ini nanti dia. Jadi misalnya dia ada di sini ada ECS, ya kan? Lalu di depan ECS itu ada WAF lagi. Oh, oke. Lalu di depannya bisa ada anti DDoS. Baru nanti di depannya itu ada user. Jadi user mau akses ke anti DDoS, nanti dia akses ke WAF, baru waktu nanti ke ECS gitu. Dia berlapis dia ya. Jadi kalau misalnya di depannya ada itu, kita tinggal bilang aja yes. Tapi kan sekarang ini kan belum kan, kita hanya mau informasi WAF aja. Jadi ini saya tekan dulu, lalu saya enable traffic mark. Ibaratnya kalau misalnya kita mau tahu nih, apakah website ini request ini datangnya dari WAF ya, kita bisa tambahkan di dalam ini, header-nya sama value-nya apa. Jadi kalau misalnya nanti kita mau analisa log yang di belakang, kita tahu mana traffic yang dari WAF, mana yang enggak gitu. Kalau ada traffic yang enggak dari WAF, kita tinggal blok aja itu IP. Kalau memang kita sudah memang tentukan semua traffic itu mesti dari WAF sih. Ini di next kan. Operation successful ya. Nanti dia akan nyuruh kita untuk masukin CNAME-nya itu ke DNS, nanti kan kita masukin manual ya. Kita akan masukin nanti attempt configuration, lalu kita confirm. Oke. Complete. Nah, nanti dia akan ngasih ke kita nih, kira-kira nanti, jadi domain name-nya ini, CNAME-nya itu ini nanti. Bla bla bla, pasti ada WAF-nya, aliunwaf.com. Ini nanti yang perlu kita copy, kita masukin ke DNS. Ini sebelumnya saya request dulu ya. Saya masuk ke sini. Nah, sebelumnya kan dia kan langsung ke IP nih. Iya kan? Kita langsung edit. Tadi kan kita ke IP, kita arahkan ke sini jadinya. Kita masukin CNAME si WAF tadi.
Jadi DNS sekarang masuk ke WAF, baru kita confirm. Nah, kita tunggu propagasi sih. Kalau kita sekarang ping dia, masih di sana ya. Kita tunggu dia propagasi dulu. Si ini. Dia nanti dia nggak lagi ngarah langsung ke IP public kita, tapi ngarahnya ke WAF. Ini saya akan close dulu. Saya buat lagi yang baru. Kita cek apakah sudah resolve. Ini bisa kita cek di cek DNS configuration. Pakai yang ini dia. Sekarang kita buat webdev.harusterminal.com. Kita lihat sini itu ngarah kemana. Nah, dia sudah ngarah ke Alien WAF ya. Dia sudah ngarah ke Alien WAF lagi. Jadi dia nggak lagi ngarah ke IP publiknya kita. Gitu. Jadi kalau kita ambil yang A-nya ini, apa kita dapat IP-nya? Nggak dapat. Dia ngasih tahu IPC WAF. Tadi mungkin saya lagi masih belum saya flush ini DNS-nya gitu ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita cek di WAF-nya itu, ini ada WAF. Nah, dia pasti punya view report. Oh, ini sudah ada yang attack nih 78 kali. Nah, dan di sini kita bisa ngelihat gitu ya. Dia ada IP-nya ada beberapa aja instance-nya kita itu. Gitu. Jadi pasti salah satu yang dia pasti ngakses ke salah satu mana dia? Dia pasti ngasih akses ke salah satu IPC WAF gitu ya. Ini IPC WAF-nya ada apa 144 gitu ya. Ini kayaknya semua ke 144 gitu. Kalau saya ubah ke sini ini jadinya ke Alien WAF. Jadi dia nggak bakal tahu IP kita yang awal. Jadi tadi kan kita masih ketahuan ya. Ini coba saya buka lagi, saya ping. Ada yang bisa coba nggak? Coba dibuktikan ini ping yang sini memang bukan ke IP saya lagi, tapi sudah IP yang berbeda. Gitu. Coba fast DNS saya. Nah, ribet. Nah, coba teman-teman kalau misalnya ada yang bisa konfirmasi, coba di ping ke webdev.rsnl.com ini, harusnya sih dia bukan ngarah ke IP si HS lagi, tapi sudah ngarah ke WAF sih. Harusnya sih seperti itu. Boleh dibuktikan. Ataupun saya coba akses ke salah satu mesin saya dulu ya, sebentar. Saya coba akses ke mesin saya. Nah, ini dia. Nah, dia sudah ngarah ke sini ya. Setting webdev-nya dia sudah ngarah ke IPC WAF dan sudah ngarah ke CNMC WAF. Jadi dia nggak bakal tahu, attacker itu nggak bakal tahu di mana origin servernya. Dan sudah dilindungi oleh beberapa fitur WAF tadi ya. Nah, di sini juga kita bisa ngelihat gitu reportnya. Nah, today itu, saya ada di attack ya, domain ini ada di attack 17 kali dari China gitu ya. IP-nya yang attack-nya ini ya. Dan kita bisa lihat, bisa buat false positif gitu ya. Kita bisa lihat details dia attack-nya seperti apa gitu. URL-nya ini yang dia coba untuk akses ini, ignore ini gitu ya. Nah, ini IP-nya gitu kan. Nah, dia coba, ini information leaked, for example git files gitu ya. Dia coba ngambil information dari sini gitu. Di sini kita bisa nge-ignore false positive kalau memang kita ignore ya. Ini bisa kita ignore role ID-nya gitu. Jadi kita bisa ketahuan apa-apa yang detect dari sini. Ada juga bot management. Kalau memang ada beberapa yang nge-crawling kita gitu ya. Apakah ada? Oh, nggak ada. Di sini ada block request 3 kali gitu ya. Tapi bot request ini saya belum ada sih dapetin bot request dari kemarin. Jadi ini monitoringnya. Kita juga bisa lihat akses control seperti ini. Apakah ada HTTP flood dari kemarin?
Tidak ada HTTP flooding di sini gitu ya. Kita bisa juga scan protection. Apakah memang dia ada di scan? Tidak ada juga. Access control, kita bisa ngeliat sini. Gitu. Berapa yang diblok oleh ACL yang kita, berapa yang enggak. Kebetulan saya nggak ada ACL sendiri, jadi nggak kelihatan. Lalu di sini juga kita bisa apa lagi ya. Nah, di sini ketika kita melakukan konfigurasi ada beberapa hal yang bisa kita konfig dari sini. Contohnya protection rules engine. Ini tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalnya kita memang mau ada protect rule tertentu, kita bisa lakukan di sini. Kalau saya modelnya block ya. Jadi saya ada rule engine ya. Grupnya itu yang medium. Jadi kita ada dua grup ya, yang medium, yang strict sama yang loose ya. Loose, strict, medium. Loose, medium, strict. Jadi paling longgar itu loose ya. Yang medium itu agak lumayan agak ketat. Kok strict ini sangat ketat. Settingnya sih seperti di sini adanya di sini. Jadi settingnya ada banyak. Kalau misalnya dia pakai yang loose rule group yang dia agak longgar, dia ada beberapa konten. Jadi nggak semua dia enablein gitu. Dia hanya beberapa aja yang dia masukin rule-nya seperti ini. Gitu. Kalau dia pakai yang strict ya, dia pakai rule seperti ini. Built-in-nya. Nah, kalau dia pakai yang high ya, yang medium, kebetulan saya tes yang medium, dia ada seperti ini rule-nya. Jadi sebenarnya rule ini ada CPE-CPE-nya, ada tipe-tipe CPE yang memang dia di blok ya. Ini memang rule ini untuk memblok apa? Ada untuk WordPress, ada untuk Jenkins ya. Segala macamnya ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Atau mungkin membuat rule sendiri juga bisa ya. Kita ada banyak banget rule di sini. 118 page ya. Tiap page itu ada 1 2 3 4 5 6 7 rule gitu ya. Nah, jadi misalnya kita mau buat rule tertentu yang punya kita sendiri gitu. Kita bisa ambil dari sini yang sudah ada ya, predefined rule. Nah, lebih itu selainnya apa lagi? Kalau misalnya kita cek di sini, nah kalau misalnya kita tadi mau enable HTTPS ya, ketika kita enable HTTPS kita bisa langsung rule rule itu bakal kita bisa lihat di sini dari browser langsung HTTPS ke WAF baru ke destination server. Jadi yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah kita enable dulu config-nya di sini. Misalnya ini kita buat nama baru deh. Misalnya ini kita buat nama baru, kita buat config baru. Oke, kita butuh untuk HTTPS ini tes aja ya. Misalnya kita buat namanya tes.rumahpa.com gitu ya. Lalu saya pilih di HTTPS. Jadi dia akan kasih tahu enable HTTPS routingnya seperti apa. Apakah memang kita langsung semua HTTP langsung kita enable HTTPS boleh. Apakah kita enable HTTP nggak usah gitu ya. Kita langsung seperti dia langsung HTTPS aja semua. Jadi kita cek di sini. Misalnya domain name itu kita arahkan kemana ya? Saya akan arahkan mungkin ke salah satu ke alibaba.com ya. Misalnya saya arahkan ke sini. Kalau saya buat jadi 443, saya bilang nggak ada depannya, lalu saya tekan next. Nanti setelah itu di next lagi, lalu selesai. Nanti dia akan ngeluarin tipe-tipe IP-nya ya, yang di sini semua. Nah, nanti di sini kita bisa config lagi. Kalau misalnya Bapak mau config lebih lanjut. Jadi bedanya kalau HTTP sama HTTP itu cuma tadi kita cek aja apakah dia ada routingnya atau enggak gitu. Kita bisa define semua di depan tadi. Lalu berikutnya selain itu apalagi ya dari website akses ini saya delete aja ya, yang sudah nggak perlu lagi. Nah, apalagi bisa kita config di sini. Kalau misalnya kita lihat kita bisa config data security ya, website tamper proofing. Ini untuk menghindari kita jangan dimodif file-file aplikasinya, HTML-nya, CSS-nya gitu ya. Ini bisa kita enable. Kita juga bisa enable account security di sini. Account security misalnya kalau ada yang masuk ke dalam
menggunakan URL web dev ini ataupun menggunakan API-nya ini, kalau dia post username passwordnya seperti apa, apakah itu di rip ataupun di blog, kalau memang dia pakai username atau password tertentu, ataupun dia get-nya itu memakai username password tertentu, kita bisa buat di akun security rule-nya gitu ya. Lalu apalagi di sini kita bisa cek lagi data leakage prevention, kita bisa enable di sini. Jadi WAF will inject JavaScript code ya kalau memang kita ngebuat data leakage prevention gitu. Dan disable semua gadget compression setting gitu. Jadi kalau misalnya kita mengenable data leakage prevention ini, dia akan nge-inject JavaScript hanya kalau kita enable aja ya untuk mendetect malicious behavior gitu. Dan dia bakal nge-disable gadget compression. Nah, ini yang perlu kita perhatikan kan, karena banyak customer yang akhirnya nanya, kok gadget kita nggak jalan ya? Kita apakah Bapak nge-enable data leakage prevention? Kok iya? Memang dia bakal nge-disable gadget, bakal nge-inject JavaScript ke setiap di setiap halaman website kita untuk monitoring. Jadi ini perlu diperhatikan gitu ya. Kalau kita nggak enable, dia nggak bakal nge-inject apa-apa. WAF nggak bakal nge-inject apapun. Gitu. Kita juga bisa menggunakan positive security model gitu. Ini bisa kita tunjukkan, gunakan. Ini kalau kita menggunakan machine learning-nya Alibaba untuk mendetek apakah traffic-nya valid atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada attack yang nggak kita tahu, ibaratnya kita juga nggak mau pusing, saya nggak mau pusing soal rule-nya, dan saya juga mau dapat bantuan dari Alibaba untuk mengenali traffic yang masuk ke saya, kita bisa enable ini ya, positive security model. Jadi akan ada dibantu di belakang oleh machine learning kita untuk menentukan apakah traffic ini legit atau enggak. Kayak gitu. Dan kita juga ada bot management di sini. Nah, ini bisa menggunakan, kita bisa configure ya, bot management apakah kita allow crawler atau enggak, ataupun kita memang allow crawler yang baik-baik aja seperti crawlernya Google, crawlernya Baidu, ya, crawlernya Bingboard gitu ya. Dan kan memang ada beberapa crawler yang dia baik lah ya, yang mematuhi ada cara mainnya gitu ya, mematuhi standar tertentu gitu. Kita bisa allow gitu. Kita juga bisa allow typical bot behavior identification, kita bisa allow enable bot threat intelligence, app protection untuk aplikasi kita, ini juga bisa di-enablekan gitu ya. Ini bisa kita enable dan terlebih dahulu kita harus integrasi SDK-nya dulu, SDK-nya WAF-nya ini ke si app-nya itu, karena kan kita juga punya SDK untuk WAF gitu ya. Lalu kita bisa create rule-nya sini seperti apa, proxy, apakah dia di monitor atau di block. Jadi action itu kita bisa pilih dua ya, monitor atau block, langsung di block ya, nggak dikasih masuk, atau kita kasih alert gitu. Setiap kali ada yang cocok sama kriteria atau rule tertentu gitu, kita akan kasih alert gitu, nggak langsung di block. Kita juga bisa akses control throttling gitu ya, HTTP flood tadi bisa, scan protection bisa kita enable di sini, IP blacklist, whitelist kita juga bisa enable global region dari sini. Jadi kan kalau ada orang yang memang dia nge-purchase antivirus itu agak mahal gitu ya. Nah, dia mau yaudah saya mau purchase WAF dulu, tapi saya mau untuk mendapatkan fitur region yang di blok. Jadi aplikasinya hanya bisa diakses dari Bosnia atau nggak bisa diakses dari Bosnia, dari Bermuda gitu, bisa kita coba nanti gitu ya. Ataupun kita bisa masukkan IP tertentu di sini. Nah, itu setelah kita melakukan enablement dengan WAF, ya kita bisa langsung cek aplikasinya. Tadi sudah saya cek, nah dia ini sudah dilindungi oleh WAF sih. Aplikasi saya ini sudah dilindungi oleh WAF. Nah, kadang-kadang kan ada user yang memang dia pengen selain dilindungi oleh WAF, saya juga mau aplikasi ini dilindungi oleh antivirus di depannya. Kalau memang seperti itu, gampang dia integrasinya. Kita tinggal ambil ke tadi, kita edit di sini, di WAF ini kita edit. Lalu kita cek, apakah di depannya ada anti DDoS ataupun CDN? Yes, ada di depannya. Kita yes-kan aja. Ini kita membilangkan ke WAF-nya kalau di depannya itu nggak cuma kamu doang, di depannya itu ada anti DDoS lagi atau ada CDN lagi. Gitu. Ini kita confirm. Gitu. Setelah kita confirm, nanti kita ambil sinamnya ini, kita copy sinamnya ini, ya, kita copy sinamnya. Lalu kita ambil ke anti DDoS. Nah, ini kan anti DDoS nih. Nah, saya tambahin domain baru di sini. Nah, saya ambil yang enhance, saya tambahkan misalnya webdev.eros.daniel.com. Nah, saya buat dia hanya HTTP aja.
domainnya di mana. Nah, tadi kan sebenarnya sebelumnya kan kita masukin IP nih. Ini kita masukin domainnya si WAF gitu ya. Jadi yang tadinya ini depannya WAF langsung ke DNS di sini. Tadinya dia WAF langsung DNS di sini depannya ini. Ini sekarang kita ganti WAF itu mesti diawasi oleh antivirus dulu, makanya kita buat antivirus biar bisa masuk ke WAF. Kita kasih CNAME si WAF gitu. Kita masukin CNAME si WAF di sini, kita add. Ya. Setelah kita add nanti dia akan masuk ke complete ya. Ini saya lagi nunggu ya, agak lama. Oke, dia kita lihat. Nah, setelah kita tambahkan nanti dia akan ngasih CNAME. Nah, CNAME yang kita punya ini kita tambahkan ke DNS. Yang tadinya dia ngarahin, tadinya di si DNS ini nembaknya ke WAF, kita edit, ya kita nembaknya tadinya ke anti DDoS confirm. Nah, jadi sekarang website kita tuh sudah dilindungi oleh anti DDoS dan WAF juga. Jadi dia double proteksinya. Ada anti DDoS dulu, baru dia ada WAF. Seperti itu. Coba langsung cek lagi ya. Sebelumnya kan dia kan kalau kita cek domainnya, kita tunggu dia resolve dulu. Kita pergi ke sini, kita cek apakah dia masih ke WAF atau enggak ya. Saya sekarang search lagi. Nah, ini sudah ganti ke DDoS. Ya. Sebelumnya dia ke WAF, dia ganti ke anti DDoS. Terus kalau misalnya kita cek IP-nya, dia pasti sudah pakai IP internet anti DDoS 170 ini. Nah, jadi dia berlayer-layer ya proteksinya ke belakang. Nah, jadi setelah kita menggunakan anti DDoS, kita bisa langsung maksimalkan ya fitur-fitur yang anti DDoS. Jadi WAF untuk dari segi aplikasi, anti DDoS kita pakai untuk memitigasi serangan DDoS. Ya. Yang ada block region, ada privacy control, access control dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan semua. Jadi itu demonya untuk WAF dan untuk anti DDoS. Nah, sekali lagi saya sampaikan ke Bapak Ibu ya, kalau proteksi yang diberikan oleh WAF itu berbeda sama proteksi yang dilakukan oleh anti DDoS gitu ya. Nah, ada banyak tipe-tipe attack yang dilakukan oleh yang kita bisa dapat dari bisa kita mitigasi dari WAF. Tapi terutama itu tipe-tipe attack yang memang datangnya ke aplikasi ya. Kayak tadi saya bilang ada SSS, SQL injection dan lain sebagainya. Sorry, Evan, saya coba share screen kembali di sini. Kita flashback lagi ke recap-nya. Ya, ada web shell, ya, ada tadi CC attack. CC attack ini seperti attack yang dia seolah-olah ini berasal dari user asli, tapi padahal enggak gitu ya. Ini juga bisa dimitigasi oleh WAF gitu ya. Jadi attack yang memang dia sebenarnya nggak ada impact langsung ke physical servernya gitu, tapi bisa mencuri data ya, ataupun dia bisa membuat Bapak nggak available gitu. Dan WAF ini, tadi yang saya sampaikan sebelumnya, WAF ini dia nggak ada menginjek script ya. Jadi implementasi cukup simpel dengan cara kita langsung masukin aja IP-nya ke WAF. Kecuali kalau kita enable beberapa protection tadi, yang tadi kayak data leakage prevention, kita mesti enable si WAF-nya itu. Kalau misalnya kita enable, dia bakal injek JavaScript. Hanya pada saat itu aja. Kalau kita nggak enable fiturnya, kita nggak bakal diinjek apa-apa. Nah, tadi step by step tadi seperti itu. Kita untuk WAF ini kita pertama kita ini buat nama domainnya, lalu kita tentukan tipenya apa, HTTP atau HTTPS, portnya berapa, pilih logat email seperti apa, baru pilih apakah dia di depannya ada anti DDoS atau enggak. Kalau ada ya kita bilang, kalau enggak ada enggak apa-apa. Gitu. Lalu kita tinggal masukin ke DNS, buat dulu domainnya, buat domainnya kemana resource-nya, origin-nya, baru masukin ke DNS. Gitu ya. Lalu berikutnya apalagi kalau di WAF ini dia nggak ada memitigasi serangan yang dari aplikasi ya. Saya ulang sekali lagi, serangan dari aplikasi. Jadi kalau serangan dari network itu nggak dimitigasi oleh WAF. Kalau misalnya serangan-serangan kayak
untuk mengeksploit server ataupun memasukin trojan ya ke koneksi miner ke sesi server itu nggak dari WAF sih, nggak bisa dimitigasi oleh WAF, itu dimitigasi oleh security center. Jadi beda ya Pak ya, beda serangan dari untuk WAF, beda serangan yang ditujukan untuk server seperti itu. Dan attack yang memang dimitigasi oleh WAF ini pada dasarnya adalah attack yang langsung impact ke bisnis ya, yang dia memang tidak ada impact ke physical server, jadi memang dia impact itu ke bisnis gitu ya. Dan kalau misalnya kita di sini tadi kita ada fitur, salah satu fitur WAF adalah untuk website tamper proofing ya. Di sini kita bisa enable ya. Dengan kita enable ini, kita bisa buat dia jangan diupload file-file yang memang dia nggak sesuai dengan rule-nya. Nah ini bisa kita ambil settingnya, kita bisa tambahin rule-nya gitu. Seperti misalnya kalau untuk example ini kita bilang dia segala sesuatu yang mengarah ke belakang ini dia nggak boleh diubah gitu ya. Kalaupun kita ada update di server ini, misalnya di /page ini, kita mesti refresh page-nya. Jadi misalnya kalau kita ada melakukan update di template kita, ya biar nanti WAF-nya nggak ngira ini update yang kita lakukan ini nggak biar bisa dideteksi oleh user, ada update atau patch baru di segi UI, kita mesti refresh page-nya. Itu mesti kita lakukan ketika kita mengenable website tamper proofing ya. Kalau nggak kita enable nggak perlu. Gitu. Lalu kita juga tadi waktu kita mau beli WAF itu, kita juga ada dikasih beberapa spesifikasi seperti ini, ada protection untuk Pro, HTTP, HTTP dan TLS, basic protection. Dan kalau dengan kita menggunakan WAF yang dia tipenya Pro ini, dia sudah include itu untuk define access control rule gitu ya, define access control rule sendiri, ACL sendiri dia bisa di-define di tipe yang Pro. Kalau bisnis kita bisa dapat log service ya. Jadi kalau yang Pro ini dia nggak bisa kita consume lognya, tapi kalau bisnis kita bisa dapat log seperti itu. Dan kalau yang di enterprise dia lebih banyak lagi yang bisa diprotect, seperti kita dapat maximum bandwidth, dapat peak service request dan lain sebagainya. Gitu. Lalu WAF juga bisa kita manfaatkan untuk mengupdate, untuk memitigasi bot ya, dengan kita menggunakan beberapa konfigurasi yang ada di sini. Dan kita juga bisa melakukan block region dengan menggunakan WAF gitu ya. Jadi WAF ini bisa misalnya kalau kita belum ada kebutuhan untuk anti DDoS gitu ya. Tapi kita ada kebutuhan untuk memblok request yang datang dari region-region yang nggak kita anggap valid, ya kita bisa simple purchase WAF aja seperti itu. Nah itu contohnya tadi saya sudah tunjukin bagaimana skemanya membuat WAF dan bagaimana posisi WAF di depan anti DDoS ya, ada DNS juga, ada juga CDN di depannya, ini bisa. Dan itu sekian untuk WAF ya. Kita juga ada ujian nanti untuk WAF ini, saya harap teman-teman juga lulus. Kalau ada pertanyaan silakan. Thank you Eros for the third session. Oke, mungkin sebentar saya cek terlebih dahulu apa mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar. Untuk pertanyaan ada sebentar ya, saya sekalian ini dari Pak Sofian ya? Pak, iya sebentar. Oh, ini maaf. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak atau Ibu Naufal, Mas bisa dicontohkan serangan ke website yang sudah dilindungi oleh WAF dan anti DDoS? Oh ya, sebenarnya kalau untuk sekarang saya nggak bisa contohin ya serangan ke website. Tapi yang tadi kita bisa lihat di presentasinya, sebentar akan saya berikan lagi presentasi. Ini adalah contoh-contoh serangan yang memang yang digunakan ke website gitu ya, kayak attack gitu ya. Dia bisa memodifikasi scriptnya kita,
gitu ya. Lalu ini tadi yang dia bisa ngedrop database dengan input form yang nggak di escape atau nggak di validate gitu ya. Jadi ada from city, dia nampung nama city-nya, kita juga ada variable SQL, ada city ini. Jadi kalau misalnya dia SQL itu select bla 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 where city sama dengan city ini. Nah, di mana kalau nggak di escape ataupun nggak di validate, dia user bisa nge-input seperti ini. Jadi yang dijalankan adalah comment select dan comment drop table. Ini yang diinput oleh user. Ini yang jahatnya. Ini yang mereka input nih, yang jahat ini. Nah, yang jahat ini diinput oleh user. Nah, ini tipe serangan. Nah, sama seperti ini juga. Ya, ada beberapa inputan param yang memang dia nggak di validate juga. Jadi dia bisa memasukkan script gitu ya untuk alert ataupun untuk nge-upload web shell. Nah, sama seperti tadi yang saya kasih success story yang kita itu langsung dialami oleh AirAsia tadi ya. AirAsia kita. Jadi mereka itu aviation ya. Jadi ya tadi yang Bapak dan Ibu lihat ada bot ya. Bot ini sangat sakti ya. Dia bisa membuat simulasi user gitu, booking resepsi tapi nggak dibayar-bayar. Akibatnya apa ya? User yang mau beneran akses itu atau beneran beli itu nggak bisa karena bookingnya sudah full, ya, tapi nggak ada yang beli gitu ya. Nanti kalaupun dia udah hangus, botnya ngebuat lagi. Jadi itu yang suatu serangan yang memang yang mau kita hindari seperti itu. Sekali lagi, memang sudah banyak framework yang sudah advance yang bisa memitigasi beberapa contoh serangan seperti ini, tapi tetap aja banyak banget eksploitasi atau vulnerability yang memang bisa yang memang ada di website sekarang ini. Nggak hanya ini aja, yang lain-lain juga banyak sih. Gitu. Jadi seperti di website di phishing ya, ataupun yang paling sering sih injection ya, yang tadi saya sampaikan. Itu dia Pak. Terima kasih Eros. Mungkin semoga menjawab ya. Apabila tidak menjawab, seperti biasa bisa langsung memberikan follow up question. Kemudian ada lagi untuk ini, apa sistem ini sama dengan cPanel yang bisa kita implementasi di server fisik perusahaan dari Bapak Sopian di Kabu? Ya. Benar. Kalau cPanel kan itu kan manajemen untuk website Pak ya, manajemen untuk kontrol website kita kayak WHM gitu ya. Tapi kalau WAF ini kan memang product security, tapi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, WAF ini dia melindungi sesuatu. Sama kayak juga tadi anti DDoS, dia melindungi sesuatu. Server security center juga dia melindungi sesuatu. Nah, sesuatunya ini nggak harus di Alibaba. Kayak DDoS dan WAF yang dilindungi kalau DDoS itu adalah public endpoint yang bisa diris oleh internet. Kalau untuk WAF yang dilindungi adalah aplikasi website Bapak ataupun mobile apps yang Bapak gitu ya, ataupun ya website Bapak lah. Kalau host atau security center itu melindungi servernya Bapak. Nah, semua ini yang dia lindungi itu harus di Alibaba. Jadi bisa di on premise ataupun tadi Bapak tadi mana ya? Bapak ini sebentar, Bapak Sopian. Nah, Pak Sopian itu misalnya ada di sertifikasi perusahaan itu bisa. Asalkan ketika kita mau melindunginya, Bapak kasih tahu IP pabriknya. Jadi Bapak memang harus expose dulu IP pabriknya, tapi langsung kita lindungi. Ada WAF di situ, ada antivirus di atasnya, kayak gitu ya. Jadi memang ini bisa dipakai di mana-mana aja, asalkan kita bisa reach. Sama security center juga, yang antivirus tadi, antivirus, anti-malware, anti-trojan itu bisa kita pakai di server fisiknya Bapak, bisa. Dengan cara kita insert agentnya di sana. Kayak gitu sih Pak. Oke, thank you Eros. Oke, semoga menjawab Bapak Sofian. Oke, kita ada kembali lanjut. Ini dari Pak Mulyawan Sentosa dari flashhost.com. Untuk simulasi DDoS attack pakai apa ya? Oke, ini pertanyaan cukup sulit sih menurut saya karena gini. Karena jawaban gamblangnya adalah toolsnya banyak ya, exploitnya banyak, dan Bapak bisa dapatin itu di beberapa tools untuk keamanan, tapi saya nggak dalam kapasitas untuk ngasih tahu simulasinya seperti apa, karena biasanya orang yang melakukan simulasi DDoS ini biasanya sudah certified ya, certified ethical hacker atau CEH gitu ya, dan nggak boleh orang-orang tertentu, takutnya nanti disalahgunakan, karena tadi saya katakan untuk DDoS ini dia sangat mudah digunakan, ya itu makanya dia sangat berbahaya gitu, mudah dan murah. Nah, di sini saya nggak ada kapasitas untuk ngasih tahu toolsnya apa, dan mungkin saya juga nggak tahu gitu ya. Yang jelas Bapak bisa dapatkan itu di forum-forum ataupun website keamanan seperti itu. Saya nggak di kapasitasnya Pak, jadi saya juga nggak tahu gitu. Mohon maaf.
Oke, Ya. no Pak Eros. Oke, next kita bisa lanjut. Untuk pertemuan sebelumnya, apakah bisa kembali dilihat Pak Muhammad Rizky? Oke, untuk Pak Muhammad Rizky nanti kita akan memberikan post event website-nya untuk bisa mengakses video-video sebelumnya ya. Jadi nanti akan di-share juga setelah acara. Oke, sebentar. Ini ada lagi. Apakah kita bisa mendapatkan materi presentasi? Bisa Pak, nanti akan saya follow up setelah selesai acara ya. Nanti kita akan dari Alibaba Cloud juga akan mengirimkan untuk deck-decknya. Gitu. Sampai kapan berlaku untuk mengirimkan jawaban exam? Oke, Pak Sandi, untuk jawaban exam ini expirednya seminggu, jadi Bapak dan Ibu mempunyai waktu 1 minggu untuk melakukan examnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan baru dari Pak Triyadi dari Rumah Web. Apakah ada opsi whitelist rule tertentu untuk mencegah false positive? Silakan Eros. Oh, oke. Kalau untuk whitelist rule tertentu tuh untuk mencegah false positive kita nggak ada sih Pak. Karena memang WAF ini memang datang dari yang dia sudah di-predefine itu adalah rules yang tadi saya tunjukkan. Beberapa rule yang memang kalau saya balik lagi ke aplikasi ya, ini saya akan buka aplikasinya lagi. Bentar, sorry. Oke, ini bisa lihat ya. Nah, kita hanya bisa kalau untuk false positif ya memang kita belum ada rule-nya. Tapi kita set rule-nya itu memang yang sudah saya tunjukkan tadi. Ada beberapa rule group ya. Ada beberapa rule yang sudah kita pre-define sebelumnya ya. Ini bisa Bapak pilih-pilih. Nah, kalaupun Bapak merasa ada false positif ya, ini bisa kita langsung buat rule sendiri sih. Nah, misalnya kita lihat di view report-nya ini, ya saya anggap misalnya ini adalah misalnya beberapa tag ini di blok rule ID sekian, ya rule ID sudah ada, dia yang ngeblok. Jadi tag ini masuk ke ranah rule ID sekian gitu. Jadi kalau misalnya kita mau blok ya kita tinggal ignore aja gitu. Kita tinggal ignore aja, kita bilang kalau ID rule nomor 12.011 ini itu boleh di bypass. Nah, ini bisa kita buat di sini konfigurasinya. Kalau untuk set rule untuk false positive itu ya mungkin kita buat di sini. Jadi kita buat rule sendiri. Nanti kita tulis di sini ID apa aja yang memang kita mau spesifik, misalnya ID 12.005 misalnya ada gitu ya, ataupun dan lain sebagainya. Contohnya ataupun specific type of rule kita mau buatin sini. Kalau rule seperti ini kita mau bypass, ini bisa kita buat sendiri untuk di bypass. Seperti itu sih Pak. Jadi yang di bypass itu adalah protection rule engine yang di bypass gitu. Nah, seperti ini ya. Dia ada beberapa rule, ada beberapa serangan yang masuk ke dalam beberapa rule, kita bisa ignore false positive di sini. Nah, rule sendiri itu memang sudah ke define semua di sini. Di konfigurasi ini kita sudah bisa lihat ada berbagai macam rule di sini dan kita bisa melihat satu persatu apa dan tujuan rule tersebut. Yang rule ID ini, CPA ID-nya yang ini, deskripsinya ada segala macam. Nah, jadi kita bisa ngebuat, jadi kalau dibilang ada nggak set rule untuk false positif dari Alibaba? Nggak ada. Tapi apakah kita bisa buat rule sendiri untuk menentukan false positif? Bisa. Tadi saya gambarkan, kita bisa buat rule sendiri untuk di bypass di protection engine-nya. Seperti itu, Pak. Tadi, thank you, Pak. Pak Triyadi tadi. Pak Triyadi dari Rumah Web. Ya. Dari Rumah Web. Oke, selanjutnya. Apakah ada garansi atau jaminan dari Alibaba terkait WAF yang dapat ditembus illegal bypass? Oke. Jadi gini Pak, kayak tadi kan kita kan kalau WAF ini kan teknologinya kan ada banyak di belakang dan kita juga ada depend oleh rule tertentu. Nah, misalnya ke depannya memang ada misalnya serangan yang mengakibatkan kerugian gitu ya. Misalnya di Bapak, misalnya serangan ini harusnya itu bisa dimitigasi oleh WAF dan kita sudah customer bilang saya sudah set rule-nya, saya sudah buat settingan ya, saya sudah konfigur biar dia nggak dapat. Nah, nanti kita pasti akan cek gitu, apakah sudah benar konfigurasi atau enggak gitu. Apakah benar konfigurasi Bapak ini sudah bisa memitigasi hal ini. Nah, kalau memang ini kita cek, oh benar, di rule-nya sudah benar, sudah di set, di konfigurasi juga sudah di set. Dan kalau kita lihat tipe serangannya juga seharusnya bisa dimitigasi oleh rule ini. Tapi kenapa bisa tetap terjadi? Kita akan cek ya di log apakah memang benar serangan ini langsung masuk dari WAF.
Karena kan kita bisa tahu tuh serangan ini datangnya dari WAF, ataupun serangan ini datangnya memang langsung direct ke IP, bisa aja kan, IP-nya sudah kebocor duluan gitu. Nah kalau memang dia datangnya dari WAF dan sudah ada rule-nya, ibaratnya sudah perfect lah, udah kita set, tetap ada tembus, itu nanti kita balik ke SLA. Sudah pasti Alibaba akan memberikan responsibility ya sesuai dengan SLA dan sesuai dengan legalitasnya. Tapi memang bakal ada set asesmen yang akan dilakukan, apakah yang benar rule-nya, apakah sudah benar serangannya dari WAF datangnya, ataupun itu serangan langsung, dan nanti kita akan cek sama-sama untuk membuktikan kalau memang itu sudah terbukti dari WAF dan memang nggak bisa kelindungi, kena bypass canggih banget, ya kita balik ke SLA dan balik ke legalitas juga. Pasti Alibaba bertanggung jawab sih untuk hal ini. Kalau memang bisa kita buktikan sama-sama nanti. Ya, thank you Eros. Oke, mungkin kita bisa satu pertanyaan lagi, kemudian nanti akan saya share untuk loader exam-nya. Dari Pak Mulyawan, apakah Free Tier bisa digunakan untuk fasilitas anti DDoS ini? Silakan Eros. Oke, karena konsepnya gini Pak, setiap kali di Alibaba kan ada Free Tier nih kan, dan kalau saya boleh kasih informasi ke Bapak dan Ibu sekalian, setiap kali Bapak purchase instance ataupun memprovision instance, entah itu dari Free Tier atau apa, yang jelas asalkan kita ngebuat instance AI yang ada AIP-nya ataupun ada ATS yang bisa diakses oleh publik, itu sudah pasti dilindungi oleh antivirus basic. Jadi itu terlepas dari manapun datang instansinya, selama dia itu di-purchase dari Alibaba dan ada internal public facing endpoint-nya, itu sudah pasti dilindungi oleh antivirus basic. Tapi sekali lagi ingat, antivirus basic ini punya threshold ya, dan dia hanya bisa melindungi inside Alibaba kayak gitu. Jadi sudah pasti ada basicnya untuk walaupun itu Free Tier. Itu udah otomatis. Oke, thank you Eros. Terus ada ini, saya sudah download 2 sertifikat hari ini, thank you. Oh, Pak Agus tulis dua-duanya nih ya. Iya. Mantap. Semoga yang ketiga. Ya, semoga yang ketiga bisa ini. Oke, without further ado, biar saya sharing karena kayak udah nggak sabar juga nih semuanya untuk melakukan exam yang terakhir ya. Jadi sebentar saya share terlebih dahulu. Oke, dimohon untuk tim virtual juga bisa share linknya. Oke, bisa langsung di-scan QR code-nya atau di-screenshot atau mungkin bisa di-save juga untuk linknya. Apabila Bapak dan Ibu masih mau belajar atau mau review terlebih dahulu, masih bisa. Jadi bisa langsung, ya tinggal di-scan aja. Seperti itu. Wah, sesi hari ini sepertinya Bapak dan Ibu, semoga kita harap bisa belajar banyak dari Eros ya, karena jujur saya juga belajar banyak banget dari Eros mengenai security, dan kayak security trainingnya tuh kayak benar-benar membantu banget, and it's very, very, I guess, knowledgeable juga. I think I learned a lot of new things from Eros as well. I hope all of you are learning new things too today. Dan oke, mungkin saya sharing sedikit ya untuk Alibaba Cloud-nya sendiri. Sebentar, ini sepertinya ada ucapan terima kasih dari Pak Arendra. Terima kasih Pak Arendra juga sudah hadir dalam acara hari ini. Oke, mungkin saya sharing sedikit ya untuk Alibaba Cloud Academy. Ini sebentar. Oke, jadi untuk Alibaba Cloud sendiri kita mempunyai banyak sertifikasi. Dan khusus untuk acara ini kita memberikan peluang untuk Bapak dan Ibu apabila ingin mengikuti ACA, Cloud Computing, Big Data, Security, dan juga Cloud Native, bisa banget. Nanti akan saya share untuk QR Code, bisa join untuk community group kita. Dan kita mempunyai 3 different role-based certification, which is associates, professionals, and juga expert. Jadi yang associates ini yang merupakan ACA, dan ACA ini free of charge, jadi kita memberikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini juga. Nanti trainingnya juga akan diadakan setiap bulannya di community group kita di DingTalk. Untuk professionals dan expert, keduanya dipungut biaya, tapi memang harus mempunyai ACA terlebih dahulu. Oke, yang untuk yang di sebelah kanan bisa dilihat ada specialty.
certification. Jadi specialty certification ini juga sangat-sangat very knowledgeable and it's very useful, but we only have it only every couple of months. Jadi tidak setiap bulan ada. Jadi it's kind of like seperti seasonal. Jadi di join dulu aja untuk TikTok grupnya, nanti updated event dan updated trainings dan examsnya juga kita post di sana. Kemudian yang terakhir yang di bagian bawah yaitu Apsara Coder Certification, seperti yang Bapak dan Ibu sudah terima hari ini. Jadi kita punya banyak topik untuk Coder Certification, dan topik-topiknya itu berbeda-beda di acara yang kita adakan. Jadi di update terus apabila Bapak dan Ibu sudah join di TikTok group kita, seperti itu. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Alibaba Cloud Certifications atau Alibaba Cloud Academy, bisa langsung scan QR code yang di atas, yang ada website-nya juga, edu.alibabacloud.com, dan di situ ada penjelasan untuk setiap courses dan certifications yang kita punya. Seperti itu. Oke, next. Terima kasih untuk Eros dan juga Bapak dan Ibu yang sudah join acara hari ini. Kita sangat-sangat senang karena Bapak dan Ibu meluangkan waktunya untuk belajar dan juga mendapatkan sertifikasi dari Alibaba Cloud, dan mungkin bisa dibantu untuk mengisi feedback form dengan melakukan scan QR code. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut setelah ini. Akan saya share untuk komunitas TikTok group kita yang khusus untuk komunitas Indonesia, Alibaba Cloud Indonesia. Jadi nanti apabila Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan lebih lanjut atau mungkin ingin belajar mengenai training-training yang lain dan juga ingin mendapatkan sertifikasi lainnya, bisa langsung join di TikTok group kita. Nanti saya akan share untuk QR code-nya setelah slide ini ya. Jadi ditunggu dulu aja. Oke, mungkin untuk feedback form-nya bisa dibantu untuk scan terlebih dahulu. Oke, mungkin apabila sudah, saya akan go to the next slide. Nah, berikut ini TikTok Community Group yang sudah saya share barusan, yang mengenai updated events yang akan kita adakan, dan juga training dan exams yang Alibaba Cloud selalu adakan, seperti itu. Jadi bisa langsung scan step 1, scan QR code di sebelah kiri, itu untuk mendownload TikTok-nya. Yang kedua, step 2 bisa scan QR code yang di sebelah kanan untuk join community group kita. Dan di situ juga ada Eros dan juga speakers lainnya seperti Max, dan apabila Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung aja post pertanyaannya di situ. Dan nanti juga bisa bertemu dengan member-member lainnya we like to help each other basically, and we like to learn from each other. Jadi I think this community group is very good to broaden your connections as well. So please do scan the QR codes and join our Alibaba Cloud community group. Dan it's very good guys. So karena Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan sertifikasi yang tidak dipungut biaya, jadi langsung aja. Seperti itu. Sebentar, coba saya cek apabila ada pertanyaan lebih lanjut. Sepertinya Bapak dan Ibu banyak yang menanyakan untuk ini ya, sertifikasinya. Iya benar, berarti untuk sertifikasinya ini akan berlaku selama 2 tahun, jadi bisa langsung aja. Apabila Bapak dan Ibu sudah mendapatkan sertifikasinya, saya encourage banget untuk post di LinkedIn dan show your certifications about from today's event. Yap. Ini saya tunjukkan untuk QR code-nya. Saya cek terlebih dahulu. Mengakses grupnya di mana ya?
Untuk Pak Mulyawan, untuk grupnya bisa download dulu untuk aplikasi DingTalk-nya di sebelah kiri, kemudian scan QR code yang di sebelah kanan apabila sudah selesai mendownload. Jadi bisa langsung tektokan di situ aja. Seperti itu. Oke, mungkin saya bisa next ya. Nah, untuk social networks kita, jangan lupa untuk follow our Instagram, Twitter, Facebook, and also YouTube channel. Jadi di Instagram, Twitter, and Facebook kita juga posting untuk upcoming events. Dan untuk YouTube, kita juga mempunyai beberapa webinar, our previous webinar yang sangat-sangat knowledgeable, and we have a lot of speakers from different companies, from our partners and also customers. Jadi bisa langsung akses semua previous webinar kita di YouTube channel kita. Jadi jangan ketinggalan, langsung aja subscribe our YouTube, like, and juga komen juga ya. Untuk Instagram, Twitter, dan Facebook jangan lupa di follow apabila ingin mengikuti Lucky Draw. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan mungkin handphone atau Apple Watch. So, seperti itu. Okay. And we both would like to say our greatest gratitude to all of you, and please stay connected with us. Bisa langsung add Eros Dana Rumapea untuk LinkedIn profile kami, dan juga saya dari Valentine. Mungkin Eros, kita bisa take a quick picture together. Iya, boleh. Okay. Alright. Ini count bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin thank you Eros, thank you banget loh udah deliver the training today. I hope all of you juga sudah mendapatkan insights dan juga new knowledge from Eros. And thank you teman-teman yang udah hadir ya. Different. Dan juga thank you udah dimoderaterin. Oh ya, of course, thank you so much. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan teknis tadi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sebelum kita end the session, mungkin apabila Bapak dan Ibu membutuhkan untuk saya share screen kembali, mungkin Eros ada closing last key takeaways atau key points yang sebelum kita end the session? Enggak sih, aku cuma bilang terima kasih ke Bapak dan Ibu, dan sekali lagi ya kata Darlene, kalau misalnya ada saran ataupun keinginan untuk dapat session lainnya, materi-materi yang mau kita bahas, boleh langsung diinfokan ke Darlene. Nanti itu pasti semua kita pasti perhatiin sih. Kita pasti lihat nanti kira-kira lebih banyak ke arah mana mau di minatnya para Bapak dan Ibu. Dan juga penting sih itu security security penting ya. Jadi gak hanya security aja, tapi juga banyak produk-produk lainnya kita yang misalnya Bapak bisa ikuti bagaimana cara pakainya, bagaimana sertifikasinya, bagaimana trainingnya. Jadi saya sarankan ikut ke grupnya ini, grup yang si Darlene tadi sebelumnya sudah share. Di sini banyak banget yang kita sharing sih, tips, trik, dan sertifikasi memang kita hadirin. Tiap bulan pasti ada ya, acak gitu ya. Itu bagus banget sih untuk nambahin pengetahuan dan CV gitu ya. Jadi mungkin Bapak bisa coba gitu. Dan thank you banget. Kalau ada apa-apa nanti drop langsung ke saya, boleh di LinkedIn nanya atau ke Darlene. Makasih waktunya untuk Bapak dan Ibu. Iya benar banget. Apalagi untuk sertifikasinya ini juga very limited juga ya setiap bulannya. Jadi kita memang adakan kuota untuk Bapak dan Ibu yang bisa mengikuti ACA. Seperti itu. Okay, I think that's all for today. Probably tim virtual bisa bantu untuk display feedback formnya kembali untuk bisa memberikan feedback untuk Eros. Bisa dibantu untuk share screen-nya ya. Ya, oke, terima kasih. Bapak dan Ibu dimohon untuk mengisi feedback formnya ya. Saya berikan waktu sekitar 2 menit untuk bisa screenshot.
Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa langsung drop di chat box saja. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak dan Ibu yang telah menghadiri acara hari ini. Oke, LinkedIn Talk ya sebentar. Oke, saya baru next. Silakan join semuanya. It's very insightful. Nanti kita bisa show tips, trik, dan juga untuk training dan juga events. Terima kasih Pak Muhammad Saidul, Pak Ahmad, Pak Muhammad Alfikri, Pak Made Agus, Pak Novriandus. Terima kasih semuanya ya sudah menghadiri acara hari ini. Pak Santoso, udah saya show screen lagi, share screen untuk DingTalk-nya. Baik Pak Rizky, terima kasih ya. Join dulu Pak DingTalk-nya, nanti kita pasti berikan update. Dan apabila ada pertanyaan, langsung aja di Ding aja. Community kita very welcoming and we are here to help each other. Thank you, everyone. I really hope you enjoy today's training and gain a lot of new insights. And yeah. Ya, sepertinya saya lihat ada beberapa yang baru join nih di DingTalk. Thank you so much, everyone. Ditunggu untuk ini ya, nanti untuk post event videonya nanti akan kita sharing juga. Jangan lupa untuk join Lucky Draw-nya karena masih ada waktu sekitar 3 hari untuk bisa jawab pertanyaan quiznya dan juga sharing untuk sesi hari ini. Terima kasih Pak Ibu, Bapak Meldi. Ya, thank you tim virtual untuk sharingnya. Ya, ini sudah di-sharing untuk examnya, bisa di-copy-paste aja, dan juga link Instagram Lucky Draw-nya. Langsung di-follow aja ya untuk syarat dan ketentuannya. Wah, terima kasih Pak Adi, Pak Muammar, Pak Rino, Pak Ahmad. Untuk link slide-nya nanti kita akan berikan di setelah acara ya Pak. Jadi kita masih proses untuk semuanya, kemudian nanti kita akan berikan. Thank you. Pak Jusuf, wah, Odal with certificate and survey reports. Thank you Pak. Oke, saya berikan waktu sekitar 2 menit lagi ya untuk join DingTalk dan kita nanti bisa langsung end acara ini juga. Oke, Pak Rino on the wedding talk. Oke Pak, ditunggu ya Pak. Untuk Pak Jalsa, thank you so much also for attending this event. Pak Santoso sudah bisa join di DingTalk, mantap Pak. Kita ketemu lagi di sana dan langsung aja drop pertanyaan apabila ada pertanyaan lebih lanjut ya Pak. Oke, mungkin kita bisa selesaikan acara di 17.25. Terima kasih semuanya sekali lagi ya. Terima kasih untuk para speaker juga, terutama Eros untuk trading hari ini. Dan juga virtual team. Thank you so much everyone. Thank you tim virtual. I'll see you again in the next event. Bye. Bye.